Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggota 5 orang. Saya Susanti dengan NPM 2155. Saya Muhammad Rahmansyah dengan NPM 2176. Saya Ahmad Tambali dengan NPM 2162. Saya Cindy dengan NPM 2153. Dan saya Muhardiansyah dengan NPM 2177. Kelurahan Pantai Amal merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Para nelayan yang tinggal di pesisir pantai umumnya memiliki pekerjaan utama, yaitu mencari ikan dan sebagai pembudidayaan rumput laut. Namun, yang lebih tinggi mata pencariannya adalah rumput laut. Video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan wilayah pesisir dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Asfihan Nur Arifin STMT. Kami akan memaparkan hasil survei dari salah satu warga maupun ketua RT yang berada di wilayah pesisir dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kekuatan atau strength di aspek ekonomi. 1. Komoditas rumput laut di kawasan pesisir melimpah. Hasil tangkapan nelayan berupa hasil rumput laut di kawasan pesisir Pantai Amal yang menunjukkan hasil yang sangat melimpah. 2. Warga memiliki produk ikan asin yang diekspor. Dari hasil wawancara bersama dengan masyarakat sekitar, selain rumput laut yang diekspor ke Surabaya dan Makassar, ikan asin juga menjadi salah satu produk yang sering diekspor. Dari aspek budaya, 1. Penduduk di wilayah pesisir memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Penduduk di daerah tersebut memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat, sehingga jarang terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat. Dari aspek kelembagaan, 1. Terdapat aturan-aturan dalam melaksanakan budidaya rumput laut. Dari hasil wawancara dengan ketua RT, bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki aturan-aturan, yaitu seperti memiliki batas-batas dalam membudidayakan rumput laut, atau yang lebih sering didengar dengan nama pondasi, agar tidak terjadi konflik antar masyarakat. Dari aspek lingkungan fisik, 1. Memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi fasilitas pendidikan di daerah tersebut masih memadai, sehingga anak-anak di daerah tersebut juga bisa menempuh pendidikan dengan baik dan juga fasilitas kesehatan yang bagus. Selanjutnya, kelemahan atau weakness yang terdapat di wilayah pesisir. Yang pertama, dari aspek ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat yang tidak menentu. Pendapatan masyarakat tidak dapat diprediksi. Ini dikarenakan pendapatan masyarakat sangat bergantung pada harga rumput laut yang tidak menentu. Kedua, komoditas utama atau mata pencarian masyarakat yang masih kurang bervariatif. Kebanyakan atau hampir seluruh masyarakat yang berada di wilayah pesisir bermata pencarian sebagai nelayan ataupun petani rumput laut. Ini membuat akses terhadap peluang ekonomi di wilayah pesisir menjadi terbatas. Kedua, aspek sosial budaya. Terdapat beberapa masyarakat yang memiliki kebiasaan menggunakan akses jalan untuk menjemur rumput laut sehingga mengganggu pengguna jalan. Kebiasaan masyarakat yang mengubah fungsi jalan menjadi tempat untuk menjemur rumput laut sering ditemukan di wilayah pesisir. Kurangnya lahan menjadi faktor utama masalah tersebut. Ketiga, aspek kelembagaan. Terdapat beberapa nelayan yang tidak mengikuti aturan ataupun kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh lembaga atau kelompok terkait. Tindakan ini dapat menjadi masalah serius karena dapat merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan sumber daya laut, serta adanya kesenjangan atau perpecahan antar lembaga terkait dengan para petani ataupun nelayan. Keempat, aspek lingkungan fisik. Kondisi lingkungan yang belum tertata dengan rapi. Kondisi ini disebabkan karena padatnya pemukiman di wilayah pesisir akibat pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan, termasuk konflik antar pengguna lahan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Peluang dari aspek ekonomi. Adanya permintaan rumput laut di pasaran serta produksi rumput laut yang tergolong tinggi. Maksudnya adalah bahwa permintaan pasar terhadap rumput laut yang tergolong tinggi, bahkan sampai dijual keluar daerah seperti Makassar. Dari aspek sosial budaya,
pengaruh modernisasi tidak berdampak kepada para pemuda di wilayah pesisir. Maksudnya adalah bahwa para pemuda di daerah tersebut tidak terpengaruh dengan perkembangan zaman seperti modernisasi. Bahkan masih banyak pemuda yang bekerja di bidang ini. Dari aspek lingkungan fisik, terdapat water break atau pemecah ombak untuk mencegah terjadinya ombak besar. Maksudnya adalah terdapat water break di sekitaran pinggir laut yang digunakan untuk mencegah terjadinya ombak besar yang dapat merusak budidaya rumput laut. Dan yang terakhir adalah ancaman atau triks. Dilihat dari aspek ekonomi, contohnya hasil jual rumput laut tidak menentu ataupun rendah. Ketidakpastian pendapatan, masyarakat yang bergantung pada penjualan rumput laut sebagai mata pencarian utama mungkin menghadapi ketidakpastian pendapatan. Jika hasil penjualan turun tajam, pendapatan keluarga dapat terganggu. Sosial budaya, contohnya maraknya perjudian. Maraknya perjudian dalam konteks sosial dan budaya dapat memiliki dampak yang kompleks di aspek kelembagaan. Contohnya, tidak pernah diadakan program dari pemerintah, yang dimana keterbatasan layanan. Jika tidak ada program atau inisiatif pemerintah dalam bidang tertentu, maka layanan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan tersebut mungkin kurang tersedia atau terbatas. Selanjutnya adalah aspek lingkungan fisik. Iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan produksi rumput laut. Iklim yang tidak menentu memang dapat mempengaruhi produksi rumput laut dan berdampak pada aspek lingkungan fisik. Contohnya, perubahan kualitas. Perubahan suhu dan iklim laut dapat mempengaruhi kualitas rumput laut. Variabilitas suhu dan kadar garam dalam air laut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas gizi rumput laut. Dari hasil wawancara, beberapa narasumber mengungkapkan bahwa turunnya harga rumput laut disebabkan oleh tingkat kekeringan yang tidak sesuai standar. Ada beberapa masyarakat yang menjual rumput laut seperti ke Makassar dan Surabaya, tapi setelah dicek ternyata kadar kekeringannya tidak sesuai standar. Jadi menurut saya, di daerah tersebut perlunya ada sosialisasi pelatihan bagaimana membudidayakan rumput laut agar rumput laut bisa menjadi lebih baik. Dari hasil wawancara bersama dengan masyarakat di wilayah pesisir Pantai Amal, diketahui bahwa terdapat aturan dalam membudidayakan rumput laut. Namun, ada sekelompok masyarakat yang enggan untuk mengikuti aturan tersebut. Sehingga, persoalan ini dapat menjadi masalah serius dan menimbulkan konflik antar petani rumput laut dan lembaga terkait. Adapun informasi yang kami dapat dari masyarakat wilayah pesisir, khususnya bagian Pantai Amal, di mana kurangnya air bersih dari PDAM. Ketidakadaannya sistem penyediaan air bersih PDAM di wilayah pesisir dapat menjadi masalah serius dan menjaga lingkungan fisik dari kesejahteraan masyarakat. Tanpa akses yang memadai terhadap air bersih, penduduk wilayah pesisir mungkin terpaksa menggunakan sumber air yang tidak bersih atau aman, seperti air laut atau air sungai yang terkontaminasi yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Menurut saya, wilayah pesisir ini sudah memiliki fasilitas pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan yang memadai. Akan tetapi, akses jalan yang kurang memadai seperti banyak jalan-jalan yang berlubang yang menjadikan ini perhatian bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki hal tersebut. Walaupun begitu, masih banyak pemuda yang bekerja di bidang ini. Menurut saya, komoditas rumput laut di wilayah pesisir ini tergolong tinggi karena masyarakat sekitar memiliki hubungan kekerabatan yang kuat yang membuat mereka saling bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Akan tetapi, harga rumput laut yang tidak menentu membuat beberapa masyarakat tidak mendapat keuntungan, bahkan rugi dari menjual rumput laut ini.